Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa soal dari tes potensi akademik yang kebetulan kita ambil dari soal asli UNS ya. Jadi referensi soalnya bisa kita gunakan juga untuk bagi kamu yang mengikuti seleksi mandiri di PTN-PTN lain ya. Karena model soal TPA itu pada prinsipnya menggunakan pemodelan soal yang hampir sama, yaitu kategori dalam hal ini adalah yang tipe-tipe soal numerik. Jadi akan ada 15 soal yang kita bahas ya, semoga bisa kamu ikuti dan bisa menambah referensi pemahaman kamu tentang pengerjaan soal-soal tipe numerik. Kita mulai dari soal pertama. Disebutkan bahwa perintah soalnya jumlahkan keseluruhan angka di dalam kotak. Jadi kalau mau menjumlahkan sebenarnya kan cuma penjumlahan biasa. Namun kalau kita jumpai soal seperti ini, salah satu yang biasa saya gunakan adalah kita menjumlahkannya ke sebelah kanan seperti ini. Sehingga bilangnya tidak terlalu besar. Jadi kalau kita jumlahkan semua, misalnya 7 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 4 itu kan lanjut terus, angkanya makin lama makin besar dan kita bisa mungkin lupa nilainya berapa. Jadi untuk soal seperti ini, kita langsung jumlahkan ke kanan. Jadi ini kita perhatikan ini 10. Jadi 10 ditambah 3 tambah 2 tambah 2 langsung kita peroleh 17. Kita tuliskan ke samping. Kemudian 4 tambah 4 tambah 8 tambah 8 tambah 7 ya. Kita perhatikan ini 20. Jadi 20 tambah 4 tambah 7 31. Kita jumlahkan lagi ke samping, ini 10, yang ini 8 tambah 8 tambah 9 25, jadi totalnya 35. Kemudian yang ini 10, ini juga 10, 20 tambah 9 jadinya 29. Langsung kita jumlahkan ke bawah, kita hitung, jawabannya adalah 112. Maka jawabannya adalah yang di option B. Kalau menurut sebagian dari kalian mungkin waktu mencari jumlah yang nilai 10 itu memakan waktu, ya nggak masalah, kita jumlahkan aja ke samping seperti biasa. 7 tambah 3 10, 13, kemudian 15, kemudian 17 gitu. Kemudian 8, 16, 24, 31, itu tidak masalah. Itu hanya referensi bagaimana cara yang terbaik menurut kamu gitu ya. Kita lanjutkan ke soal kedua. Perintah soalnya sama, jumlahkan keseluruhan angka di dalam kotak. Jadi kita jumlahkan lagi, 9 tambah 4 tambah 7 tambah 2 tambah 3, hasilnya 25. Kemudian yang kolom atau baris kedua, 7 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 2, jumlahnya 23. Kemudian 3 tambah 7 tambah 8 tambah 2 tambah 6, jumlahnya 26. 4 tambah 7 tambah 6 tambah 3 tambah 5, jumlahnya sama dengan 25. Ini kita jumlahkan. Kalau jumlah seperti ini mungkin lebih gampang kayak gini ya. 25 tambah 25 50. Ini 49. Jadi hasilnya adalah 99. Maka jawabannya adalah option B. Kita anggap model soal seperti ini sudah kita pahami. Kita lanjutkan ke tipe soal berikutnya berupa soal cerita ya. Disebutkan bahwa C memiliki kebun seluas 1 hektar. Kemudian separuh luas kebun akan ditanami pohon pisang, sepertiganya digunakan menanam singkong, sisa tanah yang ada digunakan untuk menanam jagung. Berapa luas tanah yang digunakan untuk menanam jagung tersebut? Kita perhatikan, ini satuan luas tanahnya di awal adalah hektar, dan dipilihan semua dalam meter kuadrat. Jadi kita ubah dulu. Kita ingat bahwa 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter kuadrat. Yang kita simpan sebagai data soal. Kemudian kita anggap luas tanah itu mula-mula adalah satu bagian, ditanami dengan pohon pisang separuh setengahnya. Kemudian sepertiganya lagi dibuat untuk menanam singkong. Kita kurangkan, kita akan jadikan jadi penyebut yang sama, yaitu 6. Jadi satu itu sama dengan 6 per 6, setengah itu sama dengan 3 per 6, dan sepertiga itu sama dengan 2 per 6. Kalau kita kurangkan, hasilnya adalah 1 per 6. Maka luas yang untuk menanam jagung ini adalah 1 per 6 bagian dari si luas awalnya. Jadi 1 per 6 kali 10.000, kita peroleh jawabannya adalah 1666,67. Maka jawabannya adalah option E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Disebutkan bahwa si A dengan berat badan 68 kg mengikuti program diet 12 hari. Program diet tersebut menjanjikan penurunan berat badan sebanyak 800 gram per hari. Berapa target berat badan A di akhir program dietnya? Kita perhatikan, di sini satuannya kilogram, dijawabkan juga dalam kilogram. Maka untuk mempermudah, kita tukar yang penurunan ini 800 gram ini, kita tukar dengan kilogram. Jadi kita bagi 1000, itu sama dengan penurunannya sebesar 0,8 kg per hari. Jadi berat badannya 68 kg di awal,
dikurang turun selama 12 hari dengan masing-masing sebanyak 0,8 kg. Jadi kita peroleh 68 dikurang 12 dikali 0,8 ya. 12 kali 8 itu 96. Jadi kalau ada 0 komanya jadi 9,6. 68 dikurang 9,6, kita peroleh jawabannya adalah 58,4 kg. Jadi jawabannya adalah option C. Nah, kita jumpai soal seperti ini, maka kita harus memperhatikan bahwa salah satu keterampilan atau kemampuan yang dimiliki adalah bagaimana cara menghitung cepat angka-angka yang menggunakan desimal. Jadi, mungkin kamu bisa mencari referensi soal-soal lain yang banyak menggunakan perhitungan dalam bentuk desimal, sehingga ketika di ujian lebih terbiasa dalam menghitung angka-angka yang berupa hitungan desimal atau berkoma. Kita lanjutkan ke soal kelima. Diberikan keterangan bahwa seksi dana usaha menjual 3 macam kue, yaitu 25 donat, 30 bolu kukus, dan 45 bolu pisang untuk kegiatan organisasi mahasiswa. Masing-masing kue dinaikkan harganya untuk keuntungan sebanyak 70%. Harga awalnya adalah untuk donat 2.500, bolu kukusnya 3.000, dan bolu pisangnya 2.000. Berapa total keuntungan yang diperoleh? Jadi kita tuliskan harga awalnya itu masing-masing adalah mengalihkan jumlah makanannya dengan harga awalnya. Jadi untuk donat 25 dikali 2.500. Kemudian yang bolu kukus 30 dikali 3.000. Kemudian yang bolu pisang 45 dikali 2.000. Kita hitung ini 62.500. Yang ini 90.000. Ini juga 90.000. Kita jumlahkan, dapatnya berarti 180 tambah ini. Jadi 242.500. Nah, keuntungannya itu 70%. Berarti untungnya itu sama dengan 70% dikali 242.500. Kita coret nolnya 2 buah. Kita kalikan 7 dikali 2425. Kita peroleh hasilnya adalah 169.750. Maka jawabannya adalah di option B. Kita lanjut ke soal berikut. Di tukang sayur, ibu membeli 3 ikat kangkung, kemudian wortel 2 buah, dan tomat sepertiga kilogram. Harga kangkung 1 ikat 2.500, wortel 5 buah per kilogram seharga 15.000 per kilogram. Kemudian tomatnya seharga 10.500 per kilogram. Berapa total harga yang harus dibayar ibu? Kalau untuk kangkung tidak masalah, kita langsung hitung 3 ikat dikali harganya. Berarti 3 dikali 2.500. Kemudian yang untuk ini harga tomat juga masalah ya, sepertiga dikali 10.500. Nah, yang menjadi sedikit masalah adalah di wortelnya. Jadi wortel tuh 1 kilogramnya ada 5 buah dan harga per kilogramnya 15.000. Nah, si ibu cuma beli 2 buah. Bagaimana cara menentukan harganya itu adalah angka 2 ini kita bagikan dengan keterangan awal yang 5 buah per kilogram. Lalu kita kalikan dengan harga per kilogramnya 15.000. Jadi begini cara menghitungnya. Jadi kita kalikan ini menjadi 7.500. Yang ini menjadi 3.500. Yang kita coret jadi 3.000 dikali 2 jadinya 6.000. Lalu kita jumlahkan, tinggal kita hitung, berarti jawabannya ini adalah tambah 6.000, berarti 17.000 ya. Berarti jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjut ke soal nomor 7. Diberikan keterangan bahwa jika akar X sama dengan 12, maka persentase dari X per 120 adalah. Jadi X per 120 ditanyakan dalam persen adalah kita kalikan dengan 100%. Yang kita hitung cuma yang ini, persennya kita abaikan. Nah, si X itu, akar X itu adalah 12. Berarti X itu sama dengan, ini kita mencari X sama dengan dikodatkan. Berarti 12 dikali 12. Kita gantikan X-nya dengan 12 kali 12. Mungkin ada yang mengalikannya menjadi 144 ya, nggak masalah. Cuma teknik perhitungannya seperti ini kita buat. Jadi 12 dengan 12 ini akan hilang, ini tinggal 10. Jadi 12 per 10 dikali 100. Ini kita coret nolnya, langsung kita peroleh 12 dikali 10, 120%. Jadi lebih gampang menghitungnya dibandingkan kalau tadi langsung kita tuliskan jadi 144. Tapi itu juga tidak masalah, itu hanya masalah preferensi atau pilihan kamu dalam cara-cara berhitung ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Berapa persenkah 0,56 dibagikan dengan 30? Kalimat soal seperti ini berarti itu mencarinya seperti ini. 0,56 kita bagi 30 karena ditanyakan dalam bentuk persen.
kita kalikan dengan 100%. Yang kita hitung angka yang ini. Nah, 0,56 dikali 100, ini dua angka di belakang koma, ini dua angka nolnya, saling meniadakan, itu sama dengan 56 bagi 30%. Kemudian, kalau kita sulit membagi-bagi angka seperti ini, kita perhatikan aja, 56 dibagi 30 itu kan, kalau 30 lebih tapi nggak sampai 60, berarti dia 1 koma tapi nggak sampai 2. Karena kalau 60 kan 2, berarti kita pilih jawabannya itu kisarannya angka 1 sampai angka 2, jadi 1 koma sekian. Maka kita langsung bisa pilih bahwa jawabannya adalah yang di option C ya, walaupun kita tidak hitung dengan tepat karena pilihannya cukup berbeda ya. Nah, kalau tadi jawabannya ada 1,8, 1,7, 1,6, maka kita harus hitung dengan tepat. Tapi kalau ini range jawabannya kelipatan-kelipatannya cukup jauh, kita bisa memperkirakan hasilnya tanpa menghitungnya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 9. Bilangan berikut yang terletak di antara 3/4 dan 4/3. Jadi ada dua cara pengerjaannya. Pertama adalah kita perhatikan 3/4 ini kemudian bilangannya, kemudian ini 4/3. Jadi langkah pertama bisa kita ubah ini menjadi desimal, jadi 0,75. Ini 4,3 itu sama dengan 1,33. Jadi X itu harus berada di antara angka 0,75 sampai 1,33. Kalau mau kita desimalkan, ini sama dengan 0,6. Ini 0,62. Berarti ini 23 dibagi 100, 0,23. Ya, ini kita kali 10 bagi 2 berarti kita kali 0,86 ya. Nah, kalau kita perhatikan yang menjadi jawaban adalah di antara range itu adalah yang di option D ya, 0,86. Nah, bagaimana kalau kita menghitung yang angka 7/12? Kalau kita mau desimalkan cukup makan waktu juga ya. Jadi kita ubah saja soalnya ini menjadi per 12. Jadi kalau kita buat jadi per 12 itu yang angka 4 ini 3/4 kita tukar jadi kali 3 kali 3, jadi 9/12. Yang bawah ini kali 4 kali 4 jadi 16/12. Nah, di angka ini kan 7/12. Kalau kita perhatikan angkanya ini 9 dan 16. Berarti 7-nya di sini. Berarti angka 7/12 ini tidak terletak di antara 9/12 sampai 16/12. Maka kita bisa pastikan jawabannya itu di option D. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Disebutkan nilai dari 12% dari 3 akar 225. Nah, salah satu trik yang paling saya sarankan ketika menghadapi soal-soal bentuk akar ini adalah menghafal paling tidak bilangan berpangkat 2 dari angka ya 1 kuadrat lah ya, sampai 20 kuadrat. Jadi 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat 4, sampai seterusnya sampai 20 kuadrat itu 400. Nah, kalau kita sudah hafal, kita langsung bisa tentukan bahwa akar 225 itu sama dengan 15. Jadi langsung kita tuliskan 12/100 kali 3 kali 15. Nah, kalau masalah perhitungannya bisa kita sederhanakan satu persatu. Misalkan kita bagi 4 ini ya, bagi 4 jadi 3, bagi 4 jadi 25. Kemudian bagi 5 lagi, bagi 5 lagi, lalu kita hitung. Karena sudah sederhana, 3 kali 3 kali 3 27, 27 bagi 5, kita peroleh jawabannya adalah 5,4. Jadi jawabannya adalah option A. Kita lanjut ke soal berikut. Jika 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 5, maka sisa pembagiannya adalah. Jadi ini soalnya cukup sederhana. Membaginya bisa kamu kerjakan, kamu bagi manual. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dibagi 5, kemudian kita lihat sisanya berapa. Namun kalau salah seperti itu tidak mungkin kita tampilkan soalnya. Yang mau kita ajari bagaimana cara cepat untuk menghitung soal seperti ini adalah untuk bilangan yang dibagi 5, kita cukup perhatikan angka yang terakhir, yaitu angka 6. Kalau kita bagi 5 ya, dapatnya 1, 5 kali 1 itu 5, kita kurangkan ini 1, maka sisanya adalah 1. Maka kita jawab adalah yang option E ya. Sama juga misal kalau kita ganti angkanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dibagi 5 berapa sisanya? Ini 8. 8 kita bagi 5, 1, kita kurangkan, sisanya adalah 3, seperti itu. Kita lanjut ke soal selanjutnya, model soal yang sama dengan nilai yang berbeda ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 8 dibagi 8. Nah, kalau untuk dibagi 8, kita ambil dua angka yang di belakang koma. Jadi yang 58 ini kita bagi dengan 8. Jadi dapatnya 7. Ini nih 8 kali 7 56, kita kurangkan, maka sisanya adalah 2. Maka jawabannya adalah option B. Kita lanjut ke soal berikut. Berapakah akar 1,44 dikali 4/6? Jadi untuk bentuk pecahan seperti ini, kita tukar jadi 144 dibagi 100. Kenapa dibagi 100?
karena ada 2 angka di belakang koma ya. Kemudian kali 4/6. Sama seperti yang saya sebutkan di awal, untuk bilangan akar-akar ini kita hafalkan. Jadi akar 144 itu 12, akar 100 itu 10, kemudian dikali 4/6. Kalau kita jumpai bentuk sedemikian ini langsung kita kalikan boleh, kita sederhanakan juga boleh. Jadi kalau mau sederhanakan jadi gini. Ini bagi 6, ini bagi 6 jadi 2. Kemudian 2 kali 4 jadi 8. 8 dibagi 10 berarti 0,8. Jadi jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut ke soal berikut, soal 14. Bilangan berikut yang sesuai untuk X jika X lebih kecil 8/5. X kecil 8/5 itu bisa kita tukar ke desimal supaya gampang menjadi lebih kecil daripada 8 bagi 5 itu adalah 1,6. Nah, kita perhatikan ini udah desimal. Ini kalau dibagi 100, 1,73. Ini oke, kalau dibagi 100 berarti 2,60. Ini 2,13. Di antara pilihan A, B, C, D, E yang lebih kecil daripada 1,6, itu jelas jawabannya adalah yang C, 1,4 ya. Makanya tidak ada kendala, cuma mengubah bentuk pecahannya menjadi bentuk desimal, lalu kita bandingkan nilai yang ada di option A, B, C, D, E, dan kita sesuaikan dengan soalnya. Kita lanjut ke soal berikut. Jika X persen dari 1050 adalah 336, maka X persen dari 525 adalah berapa? Secara umum ketika kita menjumpai soal seperti ini, biasanya yang dipikirkan di pikiran kita adalah ini X-nya berapa? Ya, kita cari dulu X dari data yang ini, kemudian kita masukkan kemari untuk menghitung nilai si X persennya. Tapi kita perhatikan, kalau kita cerna kalimat soalnya, maka ini kita peroleh X persen dari 1050, hasil adalah 336. Dan kita bandingkannya dengan X persen dari 525, itu hasilnya berapa? Kalau kita perhatikan pola perbandingan seperti ini, X persen bisa kita coret, jadi gak usah kita hitung, langsung kita kali silang. Maka yang ditanya itu sama dengan, jadinya 525 dikali 336 dibagi 1050. Sama-sama dibagi 525, jadinya adalah 1/2 dikali 336. Maka kita peroleh jawabannya adalah 168. Jawabannya option E. Jadi begini kurang lebih model-model soal TPA dari UNS. Semoga bermanfaat, dan juga mungkin untuk yang adik-adik yang dari PTN lain yang mengikuti seleksi mandiri di PTN lain, semoga bisa dijadikan referensi bagaimana untuk berhitung metode nomor ini dengan metode cepat. Ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.